a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a child who reveals your will in all I do and say. Fill me with your spirit, Lord, I pray that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a child who reveals your will in all I do and say. Fill me with your spirit, Lord, I pray that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Fill me with your spirit, Lord, I pray that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur buat segala kebaikan serta anugerah Allah yang luar biasa yang boleh menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, akan beraktivitas dengan segala kegiatan kita dan pekerjaan kita akan mendasari hidup kita dengan segala kebenaran firman Allah. Dia akan memberikan pengertian kepada kita, pemahaman kepada kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan, memahami kehendak Allah dengan benar, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat di dalam firman Allah, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup orang percaya tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Hidup orang percaya tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita, saudara, maka kita tidak akan khawatir tentang apapun juga. Tetapi kita tidak akan khawatir tentang apapun juga, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Dia adalah penebus dalam kehidupan kita. Dan Dia sanggup mengerjakan berbagai macam cara untuk menyatakan anugerahnya atas kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang kita baca tadi, ada 4 hal yang sangat luar biasa yang kita akan lihat di sana. Bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, apa janji Allah yang akan Dia nyatakan kepada kita. Yang pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Kata firman Allah, kata Tuhan sendiri, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Di tengah perjalanan hidup kita, di tengah dunia ini yang semakin hari semakin jahat, kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, tantangan, pergumulan, persoalan dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa takut, kita merasa gentar, kita merasa khawatir, kita merasa sulit dengan keadaan ini. Tetapi ketika firman Allah datang kepada kita, ketika firman Allah disampaikan kepada kita, ketika firman Allah diberitakan kepada kita bahwa jangan takut, suatu penekanan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh firman Allah dari Allah sendiri, bahwa jangan takut sebab aku Allah menyertai saya dan saudara. Aku Allah
menyertai hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan sudah menyatakan demikian, mari taruh keyakinan penuh di hatimu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang selalu terjaga menyertai hidup orang percaya. Kalau Dia berkata seperti ini, maka suatu pegangan dalam kehidupan kita bahwa Allah ada selalu bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Saudara bimbang di kehidupanmu sehari-hari. Saudara bimbang dengan keadaanmu yang terjadi hari-hari ini, dengan masalah, dengan pergumulan. Ingat baik, Tuhan yang menyatakannya, Tuhan yang berbicara. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau yang pertama dikatakan jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua lebih dipertegaskan lagi bahwa aku ini Allahmu. Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dia adalah Allah atas kehidupan kita. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang akan membuat kita bimbang? Itulah sebabnya saudara, jadilah orang percaya yang berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Orang percaya yang punya keyakinan kokoh kepada Tuhan, bahwa engkau punya Allah yang selalu ada bersama dengan engkau. Engkau punya Allah yang berkuasa atas hidupmu. Engkau punya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kehidupan kita menghadapi segala pergumulan. Saudara, diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini, pandemi setahun yang sudah kita melewati ini, begitu banyak hal yang sulit, ketakutan, kegentaran, ya, hal-hal yang membuat mungkin banyak orang merasa segala kebutuhan hidupnya kadang-kadang sulit untuk terpenuhi. Tapi ingat baik, kalau Tuhan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Dia, maka Dia akan menolong kita. Dia akan menolong saya dan saudara. Banyak orang mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, merasa terserah dengan keadaan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya karena keadaan. Tapi saya dan saudara yang mempunyai Tuhan, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan memampukan kita, membuktikan kepada kita bahwa orang benar, orang percaya, orang yang berpegang kepada kebenaran Allah, orang yang benar-benar hidup bergantung, berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan terbukti dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, saudara, kadang-kadang kita takut ya, kita gentar. Kita kadang-kadang bingung apa yang harus saya perbuat. Kita kadang-kadang merasa Tuhan, sepertinya keadaan ini semakin menghimpit, semakin mendesak saya, semakin membuat saya mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat baik, saudara, jangan pernah ragukan Tuhan dan pertolongannya. Pertolongan saya dan saudara itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia menolong kita terbatas, tapi Tuhan sanggup mengerjakan bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang keempat dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi orang percaya tidak ada istilah kata kalah, saudara. Kita harus menang atas persoalan hidup. Kita harus menang atas tantangan hidup. Kita harus menang atas pergumulan hidup. Kita harus menang atas tekanan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Karena yang menuntun kita, yang membela kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita bukan manusia. Tetapi yang menjaga kita, yang memegang kita adalah Allah sendiri. Itu satu jaminan yang luar biasa yang akan ditujukan Allah kepada orang percaya. Itulah sebabnya penyertaannya sempurna atas kehidupan orang percaya. Kadang-kadang kita berpikir kalau ikut Tuhan, Tuhan menyertai kita semua jadi gampang. Enggak, saudara. Mengikut Tuhan menyertai kita bukan semuanya menjadi gampang. Tapi semuanya akan menjadi indah. Sekalipun melewati lembah akan terasa indah karena ada Tuhan menyertai dan menolong kita. Sekalipun melewati tantangan yang begitu berat terasa indah karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Itulah sebabnya kita bersyukur dan bangga punya Tuhan yang hebat.
Itulah sebabnya jalani hari-harimu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah gentar dengan keadaan apapun. Ingat, Dia menyertai kita. Dia meneguhkan hati kita dan menolong kita. Dia adalah Allah kita. Dan Dia menjamin kita, memberi kemenangan kepada kita, memampukan kita untuk memperlihatkan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Ingat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat timbul di hati kita, Tuhan akan sediakan begitu luar biasa. Karena apa? Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya lewat firman Tuhan ini, percaya sungguh kepada Allah mendatangkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa. Bapa di sorga, bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa janji Allah, kami jangan takut karena Engkau menyertai kami. Kami jangan bimbang karena Engkau Allah kami. Kami jangan gentar dan takut dan khawatir tentang apapun juga Tuhan, karena Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Bahkan Engkau mampu memberikan kami kemenangan lepas kemenangan atas pergumulan, atas tantangan, atas masalah, atas apapun juga. Karena kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berdoa menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Fill me with your spirit, Lord, I pray that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect